Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas soal FR terbaru ya, terkait dengan soal tes intelijensi umum dari teman-teman yang telah melaksanakan SKD CPNS. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1, diketahui barisan bilangan 12, 48, 192, 768, 3072, 12.288, dan 49.152. Nah, kita diminta untuk mencari dua suku berikutnya atau dua angka berikutnya. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini merupakan soal FR tentang barisan dan deret teman-teman. Nah, karena di sini angkanya besar, jadi ada trik cepatnya teman-teman. Perhatikan ya. Tentu yang pertama kita harus mencari polanya teman-teman. Nah, kita lihat polanya di sini 12 menjadi 48, diapain teman-teman? Dikali dengan 4 gitu ya. Nah, 48 menjadi 192 dikali dengan 4. Kemudian 192 menjadi 768 juga sama dikali 4. Artinya apa? Artinya di sini polanya adalah dikali 4. Nah, jadi di sini dikali 4 ya. Oke, kemudian di sini dikali 4 dan ini juga sama dikali 4 gitu. Nah, kemudian ini juga dikali dengan 4. Nah, kalau angkanya besar seperti ini, ada triknya teman-teman. Jadi jangan dikalikan 49.152 dikali 4. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Nanti kita membutuhkan waktu yang cukup banyak karena angkanya besar. Nah, kalau angkanya besar, jadi triknya adalah kita fokus dengan angka satuannya aja teman-teman, yaitu di sini angka 2. Nah, gitu ya. Karena di sini satuannya 2, karena dikali 4 polanya tadi, maka 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, di sini pasti angka satuannya adalah 8, teman-teman. Kita cek di pilihan ganda yang angka satuannya 8 itu yang mana? Untuk yang A, di sini angka satuannya 7, berarti ini salah, teman-teman. Untuk yang B, angka satuannya 7, berarti ini masih kurang tepat juga, gitu ya. Untuk yang C di sini karena angka satuannya 8, ini masih boleh teman-teman. Kemudian yang D angka satuannya 8, ini juga masih boleh. Kemudian untuk yang E karena di sini angka satuannya 9, ini kurang tepat teman-teman. Oke, jadi pilihannya kita tinggal C sama D aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya sesuai polanya kita kalikan 4 lagi teman-teman. Nah, dikali 4. Maka di sini satuannya 8 dikali 4, maka hasilnya adalah 32 ya. Berarti di sini angka satuannya pasti 2 teman-teman. Nah, gitu. Nah, sekarang kita cek ya untuk jawaban C sama D, angka satuannya yang 2 itu mana? Nah, ternyata yang C di sini angka satuannya adalah 2 teman-teman. Jadi bisa dipastikan bahwa jawaban soal nomor 1 ini adalah C gitu ya. Yang D salah karena di sini angka satuannya adalah 3. Bisa dipahami nggak teman-teman sampai sini? Ingat ya, kalau mengalihkan angka yang nominalnya cukup besar seperti ini, maka kita fokus di angka satuannya aja. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Jika nilai X sama dengan 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5, kemudian dipangkatkan lagi dengan 1/4, dan Y sama dengan akar 81, maka kita diminta untuk mencari hubungan antara X dan Y teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini merupakan soal FR tentang hitung cepat teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah menghitung nilai X dulu ya teman-teman. Kita hitung nilai X-nya di sini sama dengan, perhatikan teman-teman, karena di sini basisnya sama, yaitu angka 3, di sini basisnya 3, di sini basisnya 3, maka kita menggunakan sifat eksponen, yaitu yang seperti ini. Kalau ada A pangkat M,
dikali dengan A pangkat N, ini basisnya sama gitu ya. Maka sama dengan di sini jadinya yaitu A dipangkatkan berapa? M plus N ya. Jadi di sini pangkatnya ditambah teman-teman. Oke, jadi kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya ditambah. Nah, karena di sini basisnya udah sama, yaitu 3, 3, 3, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan aja, teman-teman. Jadinya yaitu 3 pangkat berapa? 7 tambah 4, yaitu 11. 11 tambah 5 sama dengan 16. Jangan lupa, ini dipangkatkan lagi, teman-teman. Dengan berapa? 1/4. Nah, kemudian kita ingat, kalau ada sifat perpangkatan seperti ini, kalau ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Nah, seperti ini, kalau ada A pangkat M, dipangkatkan N, maka pangkatnya dikali, teman-teman. Jadinya adalah A pangkat M dikali N, gitu ya. Oke, jadi kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali, teman-teman. Nah, sekarang kita cek di sini, bahwa di sini ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali, teman-teman. Jadinya yaitu 3 pangkat berapa? 16 dikali 1/4 sama dengan 4. Maka 3 pangkat 4 sama dengan 81, teman-teman. Nah, ini nilai X-nya sama dengan 81. Sekarang kita fokus ke Y, teman-teman. Di sini diketahui bahwa Y sama dengan akar 81. Maka kita dapatkan bahwa Y itu sama dengan akar 81 sama dengan 9 ya, teman-teman. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa di sini X sama dengan Y kuadrat, teman-teman. Atau X-nya di sini 81 ya, sama dengan Y-nya berapa? 9 dikuadratkan, gitu ya. Nah, jadi jawaban soal nomor 2 ini adalah A. Bisa dipahami, teman-teman, sampai sini? Selanjutnya, kita ke soal nomor 3. Seorang petugas dapat mengarsipkan 30 surat dalam waktu X menit. Jika ada 4 orang petugas yang akan mengarsipkan 210 surat, maka dibutuhkan waktu titik-titik menit. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 3 ini merupakan soal FR tentang perbandingan 3 variabel, teman-teman. Nah, kalau ada soal tentang perbandingan 3 variabel, jadi ada cara cepatnya, teman-teman. Ya, perhatikan ya. Cara cepat untuk perbandingan 3 variabel, yaitu H dibagi dengan ST atau HST, teman-teman. Nah, kemudian saya ingatkan lagi, untuk H ini adalah hasil, gitu ya. H ini adalah hasil, untuk S di sini adalah subjek, ya. Oke, kemudian untuk T ini dari kata time, yaitu waktu, teman-teman. Nah, ini adalah cara cepat jika ada perbandingan 3 variabel. Oke, kita lihat untuk soal nomor 3 ini perbandingannya apa aja? Yaitu yang pertama antara petugas, kemudian banyaknya surat, kemudian waktu, gitu ya. Maka kita masukkan ke rumus HST. H di sini adalah hasil. Hasilnya apa di soal nomor 3 ini? Hasilnya adalah berupa surat, teman-teman. Nah, ini surat. Oke, jadi hasil yang pertama di sini ada 30 surat ya. Kita tulis 30 hasilnya. Kemudian dibagi dengan S di sini adalah subjek. Dalam hal ini kaitannya yaitu seorang petugas, gitu kan? Nah, jadi untuk yang pertama di sini ada berapa petugas? Seorang, berarti ada 1 petugas. Kita tulis di sini berarti subjeknya ada 1 orang, 1 petugas, gitu ya. Kemudian T itu adalah time atau waktunya. Di sini diketahui waktunya adalah X menit, teman-teman. Kita tulis di sini yaitu X, gitu ya. Nah, di sini sama dengan, perhatikan teman-teman, hasilnya berapa? Yang kedua di sini hasilnya yaitu 210 surat. Kita tulis di sini 210. Lalu dibagi dengan S-nya yaitu subjek atau banyaknya orang. Ada berapa di sini, teman-teman? 4 orang petugas, berarti di sini S-nya ada 4 atau subjeknya ada 4 ya. Kemudian dikali dengan T. T itu adalah waktu. Waktunya ditanyakan, teman-teman, di sini. Maka kita misalkan di sini adalah T, gitu ya, dari kata time ya. Oke, setelah itu tinggal kita hitung aja, teman-teman. Sebelum kita hitung, kita sederhanakan ya, yang bisa dicoret kita coret. Jadi di sini ada 30 dengan 210 boleh dicoret. Jadi di sini dapatnya 7. Kemudian di sini dapatnya 1 ya. Nah, kemudian baru kita kalikan silang, teman-teman. Jadi di sini 1 dikali 4T berarti
4T sama dengan 7 dikali X, berarti di sini 7X. Sehingga waktunya atau T di sini sama dengan 7X dibagi dengan 4 ya. Karena di sini 4-nya pindah ruas, awalnya perkalian jadi pembagian. Oke, jadi T sama dengan 7X per 4, sehingga jawaban soal nomor 3 ini adalah D. Mudah banget ya teman-teman, bisa dipahami sampai sini? Jangan lupa rumus cepat untuk perbandingan 3 variabel yaitu HST. H itu adalah hasil, S itu adalah subjek, dan T itu adalah waktu. Oke, kita ke soal berikutnya ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Oke teman-teman, untuk soal nomor 4 ini merupakan soal FR tentang figural teman-teman ya. Jadi di sini disediakan beberapa gambar dan kita diminta untuk mencari gambar berikutnya teman-teman. Ya, jadi kita diminta untuk mencari gambar yang ada di tanda tanya ini gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas, teman-teman silakan dicoba dulu ya. Saya kasih waktu, teman-teman boleh pause video ini mulai dari sekarang. Oke teman-teman, udah selesai ya? Teman-teman udah ketemu? Oke, sekarang kita bahas ya. Jadi yang pertama adalah kita fokus tentang warnanya dulu teman-teman. Yang pertama di sini adalah warna putih, kemudian di sini warna hitam, kemudian warna putih, kemudian warna hitam, berarti selang-seling ya. Jadi setelah warna hitam di sini tentu warna putih. Kita cek di sini karena A di sini warna hitam berarti bukan jawabannya. Untuk yang B karena di sini warna putih berarti ini kemungkinannya bisa. Untuk yang C warna putih ini kemungkinan masih bisa. Untuk yang D karena warna hitam berarti bukan jawabannya, dan E di sini warna hitam berarti bukan jawabannya. Nah, setelah kita fokus ke warna, sekarang kita fokus untuk perputaran teman-teman atau rotasinya gitu ya. Jadi teman-teman, gambar figural ini sebenarnya dia dirotasikan ya, berlawanan arah jarum jam sejauh 45 derajat teman-teman gitu ya. Jadi di sini pada gambar pertama dia posisinya arahnya adalah seperti ini teman-teman gitu ya. Kemudian karena dia diputar berlawanan arah jarum jam sejauh 45 derajat, maka dia berubah arahnya jadi ke sana teman-teman gitu ya. Nah, kemudian ini diputar lagi teman-teman berlawanan arah jarum jam sejauh 45 derajat, maka dia arahnya ke sana gitu ya. Nah, kemudian dia diputar lagi berlawanan arah jarum jam sejauh 45 derajat, arahnya jadi tegak lurus ke atas gini. Nah, kemudian dia diputar lagi berlawanan arah jarum jam sejauh 45 derajat, maka dia posisinya harusnya seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini ya. Jadi jawabannya yang mana? Apakah B atau C? Karena dia arahnya ke arah barat laut, maka jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Hasil dari 64 pangkat 2 per 3 ditambah 81 pangkat 3 per 4 ditambah dengan 1/5 pangkat min 2 adalah. Oke teman-teman, jadi kita menyederhanakan dulu di sini ya. Yang pertama adalah 64 pangkat 2 per 3. 64 itu berapa pangkat berapa? Kita tulis di situ 4 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 itu kan 64 teman-teman. Jadi di sini dia dipangkatkan lagi dengan 2 per 3 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 81. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4 teman-teman. Nah gini. Kemudian dipangkatkan lagi dengan di sini 3 per 4. Nah kemudian di sini ditambah lagi 1/5. 1/5 itu berapa teman-teman? 1/5 itu yaitu 5 pangkat min 1 gitu kan. Nah kemudian dipangkatkan lagi dengan min 2. Nah seperti ini teman-teman. Kalau sudah, ini kan bilangan berpangkat dipangkatkan. Nah jadi kalau misalkan ada A dipangkatkan M, dipangkatkan lagi dengan N, maka jadinya adalah A dipangkatkan M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan ya teman-teman. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu dari sifat eksponen teman-teman. Oke, kita aplikasikan ke sini. Jadinya kalau ada 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 per 3, pangkatnya dikali aja ya. Oke, tinggal di sini 4
pangkat berapa? 3 dikali 2/3, yaitu 3-nya boleh dicoret ya, jadinya adalah 2 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 3 pangkat berapa di situ? 4 dikali 3/4, 4-nya boleh dicoret teman-teman, jadinya yaitu pangkat 3. Nah, kemudian di sini ditambah dengan 5 pangkat min 1 dikali min 2, yaitu positif 2. Nah, kalau sudah, sekarang kita hitung ya. 4 pangkat 2 sama dengan 16, ditambah 3 pangkat 3 yaitu 27, ditambah 5 pangkat 2 yaitu 25. Kita hitung di sini, 16 tambah 27 sama dengan 43. 43 ditambah 25 sama dengan 68. Nah, sehingga soal nomor 5 ini jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Dari 7 anggota grup informasi CPNS 2021 akan dibentuk kepanitiaan, yaitu 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 bendahara, dan 1 sekretaris. Maka jumlah cara memilih posisi tersebut adalah, oke teman-teman, untuk soal nomor 6 ini adalah materi peluang teman-teman, gitu ya. Nah, kita disuruh mencari banyaknya cara untuk memilih posisi dari 7 anggota grup untuk menjadi 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 bendahara, dan 1 sekretaris. Nah, karena ada ketentuan ini, ya, ada ketentuannya seperti ini, maka kita pakainya permutasi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus tahu, permutasi itu memperhatikan urutan, teman-teman, gitu ya. Kalau acak, nggak harus jadi ketua, wakil ketua nggak harus seperti ini, maka pakainya kombinasi, karena kombinasi itu acak teman-teman, tidak memperhatikan urutan gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada soal ya disuruh mencari ada ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris kayak gitu-gitu, berarti pakainya permutasi karena ini adalah syarat gitu ya. Oke, sekarang kita hitung. Yang pertama di sini ada 7 anggota grup, mau dipilih jadi 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 bendahara, dan 1 sekretaris. Berarti mau diambil 4 orang ini, kan gitu. Oke, jadi 7 mau diambil 4 orang, gitu ya, permutasi 4. Maka sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurangi 4 faktorial. Nah, kemudian kita hitung di sini. 7 itu sama dengan berapa? 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kemudian dibagi dengan 7 dikurangi 4, yaitu 3 faktorial. Nah, 3 faktorial dengan 3 faktorial bisa dicoret ya. Kita coret, kita coret. 7 kali 6 sama dengan 42, sedangkan 5 kali 4 sama dengan 20, sehingga 42 dikali 20 sama dengan 840. Sehingga soal nomor 6 ini jawabannya adalah E. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal PR teman-teman. Nah, untuk soal PR yang pertama merupakan soal FR tentang barisan dan deret. Silahkan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. Kemudian kita ke soal PR yang kedua. Nah, untuk soal PR yang kedua ini merupakan soal FR tentang hubungan antara A dan B. Silahkan dicoba teman-teman untuk latihan dan jangan lupa ya hasil kalian tulis dalam komentar ya. Berikutnya kita ke soal PR yang ketiga. Nah, untuk soal PR yang ketiga ini merupakan soal FR tentang figural. Jadi kita diminta untuk mencari seri gambar yang paling konsisten gitu ya, di antara A, B, C, D, dan E. Silakan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya.
Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video di channel OP. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe ya. Kemudian jika soal PR ini perlu dibahas, teman-teman silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya teman-teman. In the great outdoors, forever